Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar mengenai pengantar akuntansi 2. Temanya adalah kas dan pengendalian kas. Oke, yang akan kita pelajari dalam kas saat ini adalah mengenai pengertian kas, kemudian pengendalian internal kas, pengendalian yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, kemudian pencatatan kas kecil atau mungkin kita yang sering dengan petty cash. Nah, kemudian yang agak rumit dan memerlukan sedikit analisa, yaitu penyusunan rekonsiliasi bank atau bank rekonsiliasi. Dan terakhir adalah bagaimana pelaporan dan penguapan kas. Inilah yang akan bahan-bahan yang kita akan pelajari mengenai kas. Oke, sebelum kita masuk kas, kita mungkin sudah tahu apa itu kas. Kas itu mungkin yang paling liquid ya. Kas itu bisa berupa uang, cek, simpanan yang ada di bank, tabungan itu ya. Itu bisa ditarik suatu waktu. Jadi kalau deposito itu tidak bisa dibilang cash. Cash adalah yang kira-kira langsung bisa ditarik kapan aja kita mau. Nah, kemudian kas itu ciri khasnya adalah dia tuh aktiva yang paling mudah untuk diselewengkan karena dan mudah dipindah tangankan. Untuk itu kita harus kita jaga dengan pengendalian khusus. Salah satunya adalah dengan rekonsiliasi bank. Oke. Kemudian pengendalian atas kas. Kenapa harus kita kendalikan? Karena tadi itu banyak perusahaan membutuhkan beberapa akun kas, ya. Kan kas itu tidak hanya satu, tapi beberapa kategori dengan dana yang berbeda-beda. Kemudian juga biasanya bank itu tidak hanya di satu bank mereka membuka rekening, misalnya hanya di bank A, tapi juga ada di bank B, bank C, bahkan mungkin ada juga yang menggunakan rupiah dan falas. Nah, kemudian kita harus menjaga agar kas kita dari penyalahgunaan, yaitu dengan pengendalian preventif. Dan yang terakhir adalah dengan mendesain agar tidak mudah disalahgunakan atau disebut juga dengan pengendalian yang detektif, seperti itu. Oke, kita masuk ke pengendalian kas. Nah, pengendalian kas itu syaratnya adalah semua penerimaan harus disetor ke bank syaratnya. Jadi tidak melalui pribadi, tapi harus melalui setor ke bank. Jadi untuk karena setor ke bank itu maka harus ada melalui yang namanya cek, ya. Cek mungkin di pengantar 1 sudah kita pelajari ya. Cek itu yang seperti kertas, kita bawa ada register cek, kita kasih uang kas, harus ada tanda tangan pihak yang pejabat atau pihak yang mempunyai authorize untuk mengeluarkan cek tersebut, ya. Sehingga karena kita bayar melalui bank, maka akan ada dua catatan, satu menurut perusahaan dan satu menurut rekening bank. Nah, rekening bank itu yang kita akan mendapat setiap bulan itu biasanya namanya rekening koran bank. Nah, itu yang akan kita reconcile antara laporan bank dengan laporan perusahaan. Nah, itulah yang namanya rekonsiliasi. Oke, kenapa terjadinya perbedaan antar bank dan deposan? Pertama adalah karena ada cek yang belum dicairkan atau yang beredar atau outstanding cek. Kemudian ada biaya administrasi. Nah, kemudian ada penerimaan yang belum dicatat oleh bank. Terus kemudian ada cek kosong. Terus kemudian salah catat bisa oleh bank, mungkin juga oleh pegawai di perusahaan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana kalau melakukan rekonsiliasi? Satu, pertama adalah kita membandingkan antara seperti tadi saya bilang antara rekening koran dengan catatan yang ada di perusahaan. Gitu. Nah, caranya setelah kita tahu itu dengan menambahkan setoran yang belum dicatat oleh bank ke saldo kas menurut laporan bank, ya. Oke, kemudian yang keduanya adalah dengan cara membandingkan cek yang telah beredar atau telah dibayar dan dengan cek yang dicatat dalam buku perusahaan. Kadang-kadang kita sudah mencatat di perusahaan tetapi sama bank belum dicairkan karena mungkin orang yang memegang cek tersebut tidak ada waktu, mungkin besok atau lusa baru dibayar, sehingga terjadi perbedaan antara cek yang dibayarkan dengan catatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oke. Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah dengan mengkurangkan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo kas menurut laporan bank. Nanti kita akan berikan contoh ya. Contoh soal mungkin biar lebih mengerti. Oke, kemudian langkah yang ketiga adalah bandingkan memorandum kredit bank dengan ayat-ayat yang terdapat pada jurnal. Ya. Misalnya ada pembayaran segala macam, itu kita bandingkan nanti. Tuh, tambahkan memorandum kredit yang belum dicatat ke saldo kas menurut pembukaan deposan. Deposan ini adalah perusahaan ya. Oke.
Langkah-langkah yang keempat adalah bandingkan memorandum debit dengan ayat jurnal yang mencatat pengeluaran kas. Ya, seperti apa? Kurangkan, kalau pengeluaran berarti kita harus mengurangkan memorandum debit yang belum dicatat dari saldo kas menurut pembukaan deposit atau pembukaan perusahaan. Oke. Nah ini contoh bentuk rekonsiliasi. Oke, kita perhatikan baik-baik. Ini bawah ini adalah transaksinya, namanya PT-nya Power Net Non Banking. Dia ingin merekonsiliasi laporan bulanannya pada tanggal 31 ya, tahun 2006. Ini ada saldo awal banknya sekian, saldo awal perusahaannya 2.549. Beda nih kan, ini menurut rekening bank, ini menurut perusahaan. Nah kemudian kita seperti tadi kita lihat kenapa dia bisa berbeda. Pertama, karena setoran sebesar 816.20 tidak muncul di laporan bank. Ini belum muncul. Nah, makanya harus ditambah. Kalau setoran berarti harus menambah. Berarti ditambah setoran yang dicatat 816 sehingga saldo awalnya 416. Masih belum sama juga. Ya, karena ada banyak transaksi lain. Setelah itu ternyata bank menerima wesel sebesar 400 US dollar dengan bunga 8 dolar untuk power banking. Dia menerima nih. Tetapi dia menerima, perusahaan belum mencatat. Berarti perusahaan harus menambah sebesar 408 sehingga totalnya menjadi saldo kita 2.907. Masih belum sama juga. Kita lihat lagi transaksinya. Ternyata ada lagi cek yang sudah kita keluarkan tapi belum muncul di laporan bank. Yang tadi saya bilang cek yang beredar, sehingga harus mengurangi perusahaan ya. Kita lihat. Nah, ini kita lihat cek yang beredar. Nah, ini cek yang dikurangkan. Ada 3. Totalnya 1.544.99. Oke. Nah, cek yang beredar. Jadi total sehingga masih belum juga. Ternyata ada transaksi lagi. Kenapa itu hasilnya? Misalnya sini ada bank mengembalikan cek kosong dari salah satu pelanggan perusahaan Thomas AV sebesar 300 dolar. Cek tersebut untuk pelunasan piutang oleh pelanggan. Jadi begitu kita mau mencairkan, ternyata ceknya kosong, tetapi bank sudah mencatat. Berarti kita harus di sini kita lihat dikurangin karena tidak ada uangnya. Nah, mengurangi ya, atau cek kosong mengurangi saldo perusahaan kita. Oke, kemudian ternyata ada biaya administrasi. Ya biasa, setiap bank pasti setiap bulan memotong biaya administrasi. Mungkin kalian punya tabungan, ya di bank manapun dia setiap bulan dikenakan biaya administrasi. Kadang-kadang tanpa pemberitahuan kita, dia sudah memotong. Nah, kita tahu pas saat kita merekonsel, melihat bank rekening koran, wah ada nih 18 dolar. Nah, berarti bank sudah mengurangi saldo kita, tapi kita belum. Otomatis kita harus mengurangi saldo kita yang ada di perusahaan. Seperti ini. Nah, ini biaya administrasi 18 dolar. Oke. Setelah itu setelah kita ini ternyata ada lagi nih cek 879, nomor 879 sebesar 732.26 dolar untuk melunasi utang. Disalah catat oleh pegawai kita atau oleh anak buah kita sebesar 723.26 sehingga ada selisih 9 dolar. Nah, ini kita lihat nih, ini pelunasan sebenarnya 732 ya. Nah, berarti kita harus mengurangi. Kenapa mengurangi? Nah, kita lihat karena ini adalah untuk pelunasan hutang. Seharusnya adalah 7329 kita untuk membayar nih. Tapi kita catat hanya 723. Berarti kas kita masih harus dikeluarkan lagi sebesar 9 dolar. Seperti itu. Berarti harus mengurangi kas kita. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita catat semua, baru kita tahu, kita lihat ternyata sudah tidak ada, kita analisa sudah cukup, ternyata sudah sama di sini. Nah, saldo yang disesuaikan sebesar 2630.99 oleh bank dan deposan juga sama 2630.99. Ini sudah sama rekonsiliasinya. Tapi ingat, di sini ada biaya-biaya yang belum kita buat pembukuannya, maka kita harus jurnal. Seperti apa tadi? Biaya administrasi, salah catat, itu harus kita buat namanya penjurnalan. Ya, nah, ini contoh udah jadi tadi masih multiply, sekarang ini single, jadi ke bawah. Sama-sama sih, dia cuma 2630.99, ini 2630.99, sama saldo yang telah disesuaikan. Gitu. Nah, sekarang kita buat AJP yang tadi itu, yang kita belum catat. Pertama adalah kita lihat ini ada satu yang belum catat adalah wesel. Ini adalah penerimaan yang belum kita catat tadi kan. Terus kemudian kita tulis di rekonsiliasinya jurnalnya. Berarti ada uang kas yang masuk yang kita belum catat. Berarti ada kas masuk dan ada wesel tagih. Nah,
ini apa? Saat 8 ini adalah piutang bunganya, penerimaan oleh bank, kita catat. Kita bikin voucher nanti untuk pembuatan jurnal. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini cek kosong. Cek kosong nih kita mengurangi kas kita. Kita harus membuat namanya jurnal juga. Berarti kita buat namanya nah ini piutang nih. Piutang usaha, beban administrasi tadi ya. Nah, kemudian utang usaha $9. Kita catat. Sehingga ada kas 327. Oke, seperti itu. Ya, ini digabung ya, ini termasuklah biaya administrasi, ini biaya administrasinya, kemudian salah catat yang $9 dan cek kosong yang dikembalikan, sehingga kas kita harus berkurang 327 supaya sama nanti dengan bank. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk rekonsiliasi, mungkin akan lebih memahami lagi, nanti kita akan bahas di forum diskusi pada e-learning. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa sedikit membantu menambah pemahaman kita tentang rekonsiliasi bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.